Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah, diberikan taufiknya untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ikhlas karenanya, juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya, juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal tentunya dalam meniti kehidupan ini, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Baik, sekarang kita membuka kitabnya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, Minhaj Al-Muslim, dan bahasannya masih dalam bahasan jual beli atau bab al-muamalat. Jadi pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan riba, macam-macamnya, barang-barang apa saja yang termasuk barang ribawi, kemudian bagaimana jual beli yang benar agar tidak terjatuh ke dalam riba ketika berjual beli dengan barang ribawi tersebut. Dan ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi sekarang kita masuk ke keterangan berikutnya daripada kitab ini, itu halaman 823. Ya, itu masuk kita pada catatannya. Betul apa tidak tuh? Jadi yang pertama di situ adalah bank. Kata beliau rahimahullahu taala di situ, bank-bank konvensional yang terdapat di negara-negara Islam pada umumnya melakukan praktek-praktek riba, dan ini tentu kita maklumi bersama. Dan bahkan bank-bank yang menyebutkan dirinya bank Islam sekalipun, itu pun masih juga tercampur dengan riba, karena memang pada hakikatnya bank-bank tersebut tidak bisa terlepas daripada bank sentral. Nah, jadi apa yang beliau sebutkan ini memang faktanya, yaitu keumuman bank yang ada itu adalah melakukan praktek-praktek riba, dan bahkan tadi kita sebutkan bank-bank yang menamakan diri mereka bank-bank Islami. Jadi karena itu kita dalam hal ini, dalam bermuamalah dengan bank-bank tersebut, ya kita hendaknya mengambil yang paling sedikit saja untuk kemaslahatan, dan nanti beliau sebutkan ya untuk mengirim dan seterusnya. Karena kalau tidak nanti dikhawatirkan kita ta'awun, tolong menolong dalam keburukan dalam bab ini, dalam riba. Kata beliau bahkan bisa dikatakan didirikan di atas dasar riba 100%. Ya, tentu ini bank komersial, bank konvensional dan seterusnya. Sehingga tidak diperbolehkan mengadakan hubungan kerjasama dengannya, kecuali dalam kondisi darurat seperti mentransfer uang dari satu negara ke negara lain. Ya, tadi untuk memanfaatkan bank tersebut, ya kita tidak menabung di situ dalam rangka memang menabung, tapi untuk sekedar ya menjalankan atau sekedar untuk memenuhi daripada hajat kita dari transfer pembayaran dan seterusnya. Kalaupun demikian, ada sebagian di antara para ulama juga tidak membolehkan 100% sama sekali, ya tidak membolehkan berhubungan dengan bank-bank tersebut. Namun tadi kita sebutkan pendapat beliau rahimahullahu taala, dan ini ya tentu karena susah bagi seorang muslim untuk terlepas 100% daripada bank-bank tersebut, karena keuangan banyak dikuasai oleh mereka. Jadi pembayaran dan seterusnya yang melalui mereka. Maka oleh itu dalam hajat-hajat yang
yang tidak bisa kita lepas daripadanya, ya ini kita dibolehkan. Kata beliau, sehubungan dengan hal tersebut maka sudah semestinya orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin mendirikan bank Islam yang jauh daripada praktek riba dalam sejumlah transaksinya. Ini tentu apa yang beliau sebutkan ini ya sekedar nasihat saja, gitu kan. Adapun untuk pengamalannya ya sangat-sangat berat sekali, sangat-sangat berat sekali. Jadi manusia ya tentu dalam pikirannya ingin mendapat untung, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil kalau memang ada apa yang beliau sebutkan di sini, ya tentu tidak mustahil akan ada bank-bank Islam yang betul-betul berdiri di atas hukum-hukum syariat. Kata beliau, adapun langkah pendekatan untuk mendirikan bank Islam yang dimaksud adalah hendaknya para tokoh muslim di suatu negara berkumpul dan sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat disebut sebagai tabungan jamaah, dengan memilih orang yang pintar dan kompeten di antara mereka dalam bidang itu yang akan memimpin dan menjalankan roda lembaga tersebut. Nah, ini tentu ya sangat berat sekali, betul tidak? Ya, jadi mengumpulkan tokoh-tokoh, lalu kemudian donatur-donatur, jadi yang memiliki uang. Jadi agak-agak berat memang, tapi tadi kita sebutkan tidak mustahil. Dan kalau Islam itu ingin, atau kaum muslimin ingin betul-betul bank Islam, ya maka tentu harus berdiri sendiri. Kemudian tugas lembaga tersebut, kata beliau, dapat digambarkan sebagai berikut. Satu, menerima sejumlah simpanan tanpa imbalan atau gratis. Ya, maknanya apa? Maknanya tidak ada lebih-lebihnya, gitu, tidak ada kurang-kurangnya dan seterusnya. Karena yang namanya lembaga keuangan atau yang namanya mengurus keuangan, apalagi berbisnis dalam keuangan, nah ini sangat-sangat rentan dalam riba. Kemudian kedua, meminjamkan sejumlah uang kepada kaum muslimin yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan mereka tanpa bunga. Nah, ini pun agak-agak susah banknya karena memang mereka ingin mencari untung. Yang ketiga, bekerja sama berinvestasi dalam bidang pertanian, perdagangan, rekonstruksi bangunan dan seterusnya daripada investasi yang lainnya. Lalu kemudian dari situ ada untung-untungnya, yaitu tidak masalah. Tapi masalahnya kebanyakan bank ya keuntungannya ya dari uang-uang tersebut yang diinvestasikan, kemudian dengan imbalan bagi mereka yang menabung diberikan bunga dan seterusnya. Ini tentu tidak dilakukan lagi adalah riba. Kemudian membantu pentransferan uang kaum muslimin dari satu negara ke negara lain tanpa dipungut biaya jika ia memiliki cabang di negara yang dimaksud. Ya, kalau tidak memiliki cabang, ini juga bermasalah juga. Setiap awal tahun tabungan dihitung dan keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, ini sekedar usulan ya atau nasihat, masukan daripada beliau. Ya tentu untuk melaksanakan tadi ini memerlukan orang-orang pakar-pakar gitu ya, dan juga yang memiliki uang, dan yang paling penting adalah memiliki tekad yang sama. Ya kalau tidak ya susah, satu ingin untung, satu takut kehilangan uangnya, akhirnya ya tidak terjadi yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi itu dia catatan yang pertama daripada beliau terkait dengan bank ya, bahwa bank ini kita fahami bersama semuanya, itu kebanyakannya itu ya muamalahnya itu muamalah ribawi. Namun bagi kita hendaknya memilih yang paling sedikit muamalahnya dengan riba. Jadi karena itu tadi kita sebutkan, apabila bank-bank Islam itu masih juga bertransaksi atau bermuamalah dengan ribawi, maka ya mereka lebih sedikit lah ya daripada bank-bank konvensional yang ada. Jadi karena itu ya kalau mau nabung juga, maka silakan pilih tempat-tempat yang
banknya masih ada menghiraukan ya akad-akad syar'i, walaupun tadi kita sebutkan mereka juga tidak bisa melepaskan diri daripada bank konvensional, sehingga transaksi-transaksi yang ada pun tidak bisa 100% bersih daripada riba. Tapi itu yang pertama. Jadi yang kedua kita baca adalah asuransi. Asuransi. Kata beliau, tidak menjadi masalah jika penduduk suatu negara dari kalangan kaum muslimin yang soleh mengadakan kas sesuai dengan pendapatan bulanan mereka atau kesepakatan di antara mereka. Ya, ini asuransi, ini kita pahami juga ya. Ini asuransi dalam Islam tidak ada asuransi yang kita jumpai seperti ini, karena asuransi yang kita lihat keadaannya ini adalah hal yang baru ya. Disebutkan sejak dimulai dari abad yang ke-14 ya, daripada Masehi. Itu yang awal mula daripada asuransi dimulai. Oleh itu di dalam Islam ya tidak ditemukan yang namanya asuransi. Tapi gambaran yang benar yang seperti yang beliau sebutkan di sini, yaitu asuransi, kalaupun disebut sebagai asuransi, itu adalah sebagaimana kata beliau, ya kumpulan orang-orang yang mengumpulkan uangnya masing-masing, kemudian bersepakat ya bagi mereka yang memiliki musibah atau mendapatkan memerlukan uang dan seterusnya, diambillah daripada uang tabungan tersebut. Atau misal uang tabungan tersebut, kumpulan-kumpulan tadi bisa juga diinvestasikan. Itu namanya asuransi. Kalaupun dinamakan asuransi, maka ini yang dibolehkan. Maka asuransi yang semacam ini disebut asuransi yang asuransi at-ta'awuni. Itu asuransi saling tolong-menolong tanpa adanya keuntungan di antara mereka. Tidak basicnya ambil keuntungan. Maka kalau basicnya mengambil keuntungan, maka itu yang disebut dengan asuransi konvensional, asuransi tijari namanya. Yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, apa yang kita dapatkan atau apa yang kita lihat dari fakta-fakta asuransi yang ada, itu semuanya, kalau kita tidak sebutkan sangat sedikit ya, asuransi yang sesuai dengan syariat. Yang tadi kita sebutkan asuransi ta'awuni, at-ta'min ya, at-ta'min. Bahasa Arabnya at-ta'min, yaitu asuransi yang bersifat ta'awun, yang bersifat hanya tolong-menolong tanpa adanya ambil keuntungan di situ. Jadi sangat-sangat sedikit sekali, Kalau kita sebutkan lembaganya mungkin hampir tidak ada ya yang resmi. Walau alam mungkin adalah. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan lembaga-lembaga asuransi baik di sini, di Qatar ya, ataupun tempat lain, itu semuanya adalah asuransi tijari yang mengambil keuntungan, Jadi karena itu sepakat para ulama bahwa asuransi yang mengambil keuntungan ini adalah diharamkan. Ini diharamkan. Kenapa? Karena kita tahu bersama ya, contoh saja ya, asuransi kendaraan kita di sini, asuransi kendaraan kita bayar kepada company atau pihak asuransi, itu tidak ya, dalam sejumlah uang lah sesuai dengan kendaraan masing-masing besar kecilnya. Itu dalam akadnya, apabila kita ada eksiden dan seterusnya, ya barulah dia akan diberikan sejumlah dana untuk memperbaiki kita punya kendaraan. Kemudian ada sebagian asuransi at-ta'min yang mengatakan yang kalau tidak ada eksiden, kita akan bayar sejumlah dana kepada yang membayar katanya. Tapi tetap saja kalaupun dia bayarnya sedikit. Jadi seharusnya kalau tidak ada eksiden, uang kita balik semua, itu tidak. Ini malah dia sendiri yang untung. Maka oleh sebab itu keuntungan yang dia dapatkan seperti itu adalah riba. Ya, ziyadah tambahan daripada uang yang mereka dapatkan, itu adalah riba. Karena tahun sekarang kita bayar mereka, itu tidak ada eksiden,
dia tidak kembalikan kita punya uang, ataupun dia kembalikan mungkin sedikit saja. Tahun depannya lagi kita bayar lagi, tambah apa tidak? Tambah. Nah, karena itu ini adalah riba. Jadi asuransi itu ada padanya riba. Lalu kemudian ada padanya gharar. Nah, gharar, tipu-tipu, tak jelas dan seterusnya. Nah, ini pun sudah jelas sekali. Jadi oleh karena itu asuransi yang konvensional, yang ada keuntungan di situ, maka ini jelas tidak dibolehkan dan haram hukumnya. Baik itu asuransi terkait kendaraan, apalagi sekarang mungkin asuransi bangunan, atau bahkan mungkin ada asuransi jiwa, jiwanya, atau asuransi mungkin dirinya, anaknya dan seterusnya. Maka ini tidak dibolehkan. Jadi yang dibolehkan adalah seperti gambaran yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, kita ulangi, tidak menjadi masalah jika penduduk suatu negara dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin yang saleh, mengadakan kas, yaitu kumpul uangnya sesuai dengan pendapatan bulanan mereka atau kesepakatan di antara mereka, di mana setiap anggotanya menanam saham dalam sejumlah tertentu secara sama. Kas itu menjadi simpanan khusus bagi para anggotanya. Siapa saja di antara mereka yang tertimpa musibah seperti kebakaran, kehilangan harta, atau hal-hal yang terkait dengan badan, kesehatan atau kecelakaan, maka diberikan kepadanya santunan yang dapat meringankannya dari musibah yang menimpanya. Akan tetapi, kata beliau, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Penanam saham meniati saham yang ditanamnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah supaya mendapat pahala atas perbuatannya. Oleh karena itu, kalau ada yang seperti ini mengamalkan, mempraktekkan apa yang beliau sebutkan di sini, maka uang tabungan tersebut itu tidak dizakati. Nah, tidak dizakati sebagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi, kalau ada misalnya kumpulan-kumpulan uang seperti ini, kalau diniatkan ta'awun lillahi ta'ala tanpa ada keuntungan, maka ini tidak termasuk zakat, maksudnya tidak dizakati. Kemudian yang kedua, jumlah santunan yang diberikan kepada anggota yang terkena musibah harus ditentukan sebagaimana ditentukannya bagian masing-masing para penanam saham, sehingga asuransi tersebut didirikan atas dasar azas persamaan yang sempurna. Ya, tentu ada undang-undangnya, gitu kan, ada akad-akadnya gitu. Jadi kalau mengeluarkan sekian, ya sekian dapatnya. Kalau mengeluarkan sekian, ya sekian, dan seterusnya daripada aturan-aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, tidak dilarang untuk mengembangkan uang kas dengan menginvestasikannya di bidang perdagangan, pembangunan atau perindustrian yang dibolehkan dengan pola mudharabah bagi hasil. Pun tak masalah untuk mengembangkannya, yaitu tidak masalah. Jadi ini dia gambaran asuransi yang dibolehkan. Maka tadi kita sebutkan asuransi seperti ini itu dibangun di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama, tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Adapun asuransi yang kita banyak lihat di tengah-tengah kehidupan kita, itu kebanyakannya adalah asuransi tijari yang memang mereka mengambil keuntungan di dalamnya, maka ikut di dalamnya adalah tidak dibolehkan, memakainya pun tidak dibolehkan. Ya, kecuali kalau diwajibkan oleh pemerintah. Ya, apa daya bagi kita tidak mau sebenarnya untuk mengikuti asuransi yang haram tersebut, tapi kita tidak boleh lepas karena terkait dengan muamalah yang lain. Jika tidak menggunakannya, maka muamalah yang lain kita tidak bisa lakukan, kita tidak bisa lolos dan seterusnya. Maka dalam hal ini ya kita hukumnya terpaksa. Kalau hukum terpaksa, maka ya hukumnya lain lagi ya. Nah, tapi yang jelas ada dalam niat kita dan meyakini bahwasanya asuransi itu tidak dibolehkan. Nah, itu harus difahami ya jamaah semuanya. Nah, misal sekarang kita balik ke kendaraan, karena gini kita diwajibkan ya, kita diwajibkan oleh pemerintah untuk mengambil atau membeli asuransi tersebut. Ya kalau tidak, ya semua terkait ya, kita punya istimarah dan seterusnya. Nah, jadi terpaksa hukumnya. Tapi
sungguh pun terpaksa, maka ambil yang paling ringan. Kan di situ ada option ya. Ada yang full, ada yang tidak full, itu tidak. Ini sudah tahu ya terpaksa katanya, tapi diambil full. Nah, gimana itu terpaksa? Padahal ada pilihannya. Jadi kalau ada pilihannya, maka keterpaksaan itu ya kita ambil yang paling ringan. Baik. Selesai kita dari catatan yang beliau berikan. Kemudian kita melihat selanjutnya bahasan berikutnya adalah as-sarf, yaitu jual beli mata uang yang dikenal dengan muamalah as-sarfu. Nah, as-sarf atau dalam nahwu juga ada sarf tapi bukan itu ya. Jadi as-sarf yaitu jual beli mata uang, ya, money changer. Ini pun banyak di kalangan kita dan ini tentu dibolehkan dengan ketentuannya. Kita lihat yang pertama kata beliau, jual beli mata uang di dalam istilah bahasa Arab disebut sarf, yaitu as-sarf, yaitu jual beli sebagian mata uang dengan sebagian yang lain. Misalnya menjual uang dinar dengan uang dirham dan lain-lain ya. Kalau sekarang ada real, ke rupiah, ke dolar dan seterusnya daripada uang-uang yang lain. Yang kedua kata beliau, jual beli mata uang hukumnya boleh karena termasuk bagian daripada jual beli. Namun sebelum kita lanjut, mata uang ini barang ribawi apa tidak? Tapi tidak disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Kan yang disebut emas dengan emas, perak dengan perak gitu. Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum. Yang lainnya tidak disebut. Nah, tapi ini dikiaskan oleh para ulama kepada emas, yang mana fungsi daripada emas adalah alat untuk jual beli pada zaman dahulu, maka dikiaskan demikian. Maka uang ini termasuk barang ribawi. Maka kita ingat lagi, kalau barang ribawi, kaidah yang pernah kita dapatkan, kalau barang ribawi yang sama jenis itu berapa syaratnya supaya tidak terjatuh ke dalam riba? Ya sama dulu ya, sama jenisnya, sama beratnya dan semuanya satu sama ya. Yang kedua, deal di tempat kontan. Ini kalau barang ribawi yang sama jenisnya. Kalau barang ribawi yang tidak sama jenisnya, ya satu syarat harus deal di tempat kontan. Nah, mata uang ini walaupun sama mata uang, tapi kan jenisnya lain-lain. Ada dolar lah, ada rupiah lah, ada real lah, dan seterusnya. Maka masing-masing mata uang ini menunjukkan bahwasanya jenisnya lain-lain. Tapi tetap tadi kita sebutkan dia sebagai barang ribawi. Maka ketika kita transfer, kita tukar dan seterusnya, maka syarat yang harus dipenuhi agar kita tidak masuk ke dalam riba itu harus kontan, deal di tempat. Dan pernah kita sebutkan juga bahwasanya kontan atau deal di tempat ini sesuai dengan urf yang ada. Jadi kita pergi ke kantor money changer atau misalnya di sini tempat-tempat lah transfer tukang uang dan seterusnya. Nah, itu ketika kita tanda tangan atau ketika kita menerima dia punya tanda transfer, maka itulah yang dimaksud sebagai at-taqabud, itulah yang dimaksud dengan kontan tersebut. Maka ini tak masalah. Kembali kata beliau, jual beli mata uang hukumnya boleh karena termasuk bagian daripada jual beli. Sedangkan jual beli itu sendiri hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa halallahu al-bay'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bi'u adz-dzahaba bil fiddati kaifa syi'tum yadan biyadin. Juallah emas dengan perak, maksudnya tukar ya, menurut kehendakmu secara kontan. Kenapa secara kontan disebut di sini tidak dengan sama? Ya karena emas dan perak kan sungguh pun sama, dia barang ribawi, tapi kan jenisnya berbeda. Maka oleh itu satu saja syaratnya, yaitu yadan biyadin atau at-taqabud, yaitu kontan.
Kemudian yang ketiga, kata beliau, hikmah disyariatkannya jual beli mata uang adalah untuk memudahkan orang muslim menukarkan mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini tentu memudahkan ya. Kita pergi ke Saudi untuk umroh, perlu tukar uang dan seterusnya. Maka ini pun sangat-sangat memudahkan urusan kaum muslimin. Ya tentu walaupun mudah-mudah tersebut, ya kita harus melihat syarat-syaratnya. Jangan bermudah-mudah lalu kemudian jatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya muamalah ini sungguh pun pada asalnya adalah boleh, tapi banyak muamalah-muamalah yang transaksi-transaksinya itu ternyata menjebak seorang masuk ke dalam riba. Akhirnya memakan harta dengan cara yang tidak benar. Maka ini yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Jadi itulah pentingnya ilmu, pentingnya kita tekad diri untuk selalu berupaya semaksimal mungkin agar muamalah kita sesuai dengan syariat. Baik, kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullahu taala di situ, syarat sah jual beli mata uang adalah menjual dan membeli, penjual dan pembeli harus serah terima dalam satu tempat dan dilakukan secara kontan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, juallah emas, yaitu termasuk di dalamnya mata uang dinar, dengan perak termasuk di dalamnya mata uang dirham, menurut kehendakmu secara kontan. Nah, ini telah dimaklumi juga. Kemudian juga berdasarkan keterangan yang dituturkan, yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tidak, demi Allah, janganlah kamu berpisah darinya sehingga kamu mengambil darinya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, jual beli emas termasuk di dalamnya uang dinar, dengan perak termasuk di dalamnya mata uang dirham, dimungkinkan terjadinya riba kecuali dilakukan secara kontan. Nah, ini riwayat-riwayat yang insyaallah kita fahami bersama. Kemudian yang kelima, sejumlah ketentuan hukum yang berkenaan dengan jual beli mata uang. Jadi, perhatikan di situ yang pertama, boleh tukar menukar uang emas dengan uang emas dan uang perak dengan uang perak atau mata uang lainnya jika dilakukan dengan jumlah yang sama, sehingga jumlah yang satunya tidak dilebihkan dari jumlah yang satunya lagi. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wala tabi'u al-wariqa bil-wariq illa mithlan bimithlin wala tushifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Janganlah kamu menjual emas dengan emas, termasuk dalamnya uang emas, kecuali jumlahnya sama, serta janganlah kamu menangguhkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak, yaitu termasuk di dalamnya mata uang perak, kecuali jumlahnya sama, serta janganlah kamu menangguhkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Janganlah kamu menjual dari keduanya, antara yang tidak ada di tempat transaksi dengan yang ada di tempat. Jadi intinya seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya menukar uang dengan uang ini harus di tempat, kemudian kontan, dan ya boleh ya tentunya menukar mata uang tersebut ya sesuai dengan ketentuan yang ada pada waktu itu. Ya misalnya harga dolar sekian, ini berarti mendapatkan sekian kalau tukar sekian dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, selain itu harus diserah terimakan dalam satu majlis berdasarkan sabda Rasulullah SAW, adz-dzahabu bil-dzahabi riban illa ha'an wa ha'an wal fiddatu bil fiddati riban illa ha'an wa ha'an. Menjual emas dengan emas dimungkinkan terjadinya riba kecuali dilakukan secara kontan, dan menjual perak dengan perak dimungkinkan terjadinya riba kecuali dilakukan secara kontan. Dan insyaallah ini difahami ya. Kita lanjut saja. Kemudian yang kedua, dalam jual beli mata uang diperbolehkan melebihkan salah satunya
jika jenisnya berbeda. Misalnya menjual uang emas dengan uang perak jika dilakukan dalam satu majlis berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ikhtalafat hadhil asya'u fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Jika barang-barang itu berbeda, maka juallah menurut kehendakmu jika dilakukan secara kontan. Ini juga masuk dalam tadi yang di awal kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, jika kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi berpisah sebelum melakukan serah terima, maka transaksinya dihukum batal, tidak sah. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW kecuali dilakukan secara kontan. Nah ini pun insya Allah dimaklumi ya, gimana mau kontan ya, sebelum deal dia sudah pergi dahulu, maka ini tentu tidak termasuk kontan, dan itu yang menjadikan transaksi tersebut tidak sah atau tidak dibolehkan, karena tadi ini adalah barang ribawi walaupun sama jenisnya tapi barang ribawi. Maka barang ribawi minimal syaratnya itu harus kontan. Taib. Kemudian selesai kita dari pembahasan as-sarfu, yaitu jual beli mata uang atau tukar uang. Dan ini insyaallah kalau kita sudah faham ya, kalau kita sudah faham terkait dengan pembahasan riba pada bahasan sebelumnya, maka insyaallah ini akan sangat-sangat mudah difahami. Kemudian kita lanjut ya, disebut di situ materi ketujuh, yaitu bai' as-salam, salam. Nah, ini jual beli dengan cara salam. Ini tentu salah satu di antara cara jual beli yang ada dan cara jual beli yang dibolehkan. Nah, salam atau disebut ya mudahnya pesanan, seperti yang disebut di situ, pesan atau booking atau apalagi namanya. Nah, intinya memesan terlebih dahulu, tapi ini pesanan yang serius ya. Artinya dia berikan uangnya terlebih dahulu ya, dengan catatan yang dipesan tadi sudah jelas sebagaimana nanti akan kita baca keterangannya. Tapi disebut di situ pengertian salam atau salaf. Nah, salam atau salaf. Ya, salaf ini maksudnya di sini ya salam itu sendiri ya. Itu dua namanya. Jadi dalam bahasan muamalah itu salam juga dikenal dengan salaf. Jadi salaf atau sulfah itu namanya hutang, maknanya hutang. Ya bukan salafus soleh, tidak ya. Tadi salaf yang dimaksud di situ adalah hutang. Ya karena pada hakikatnya ini adalah jual beli hutang ya. Jual beli hutang. Jadi misalnya dia order dulu, dia pesan tapi barangnya tidak ada. Tapi dia berikan dulu uang kepada tempat dia mesan. Dia pesan misalnya kue gitu kan, kue yang rupanya ini, kue yang rasanya ini, kue yang warnanya ini gitu. Kuenya tidak ada. Nah, tapi dia pesan terlebih dahulu dengan cara yang betul dia serius, dikasihlah uang. Ini utang kan? Itu tidak. Nah, maka sebab itulah disebut salaf. Nah, jadi salam atau salaf adalah jual beli barang berdasarkan penyifatan yang masih ada dalam tanggungan. Nah, maksudnya penyifatan yang masih ada dalam tanggungan. Jadi tanggungan siapa? Ya tanggungan yang tempat kita pesan. Jadi ini ibarat kita beli sifat-sifatnya saja, betul tidak? Nah, jadi pedagang misalnya atau siapalah kawan gitu kan yang menjual tadi. Kita mau beli yang mudah-mudah saja lah dalam kehidupan sehari-hari kita yang tadi kita sebutkan, makanan lah, apalah gitu kan. Nah, datanglah kita kepada kawan. Nah, ini kamu bisa menyiapkan ini apa tidak? Oh bisa katanya. Sekian gitu. Nah, dengan ini jenis-jenisnya. Oke, berarti yang dia sebut sekian, kemudian yang disebut jenis-jenisnya, yang disebut beratnya dan seterusnya, itu yang namanya sifat. Lalu kemudian setelah dia diberikan uang oleh si pemesan, maka ini adalah tanggungan daripada si tempat memesan, itu tidak. Maka itulah yang dimaksud dengan
berdasarkan penyifatan yang masih ada dalam tanggungan. Ya, berdasarkan sifat-sifat jenis-jenis yang dia sebutkan, yang dia sebutkan, dan dia adalah tanggungan atau dalam tanggungan dirinya. Kemudian kata beliau, di mana seorang muslim membeli suatu barang, nah ini gambarannya. Di mana seorang muslim membeli suatu barang dengan menetapkan sifat-sifatnya, baik barang itu berupa makanan, binatang, ataupun yang selain keduanya, yang penyerahannya ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Nah ini insya Allah kita paham ya. Kemudian pemesan harus menyerahkan uang ketika melakukan transaksi. Kemudian ia menunggu penyerahan barang yang dipesannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ketika waktunya telah tiba, maka penjual harus menyerahkan barang pesanan kepada pemesannya. Ini insya Allah gambarannya wadah ya, jelas gambarannya. Nah, bagaimana kalau dia tidak menyerahkan uang? Nah, kalau dia tidak menyerahkan uang berarti bukan baik salam. Ya, dia hanya pesan-pesan omong kosong, bukan omong kosong, janji-janji sajalah ya. Ya, kecuali maka sebab itulah nih harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, baru disebut salam, artinya serius. Karena sudah terhitung akad di situ. Tapi kalau belum menyerahkan uangnya, ya berarti belum akad. Betul tidak? Nah, jadi ini tidak dikatakan salam apabila tidak diserahkan uangnya. Karena dengan menyerahkan uang tersebut, maka tempat kita memesan itu adalah menanggung daripada pesanan tersebut. Kemudian selanjutnya hukum salam itu adalah boleh, karena termasuk bagian daripada jual beli, sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan ini yang di awal-awal yang pernah kita sebutkan, di antara jual beli yang dilarang, di antara jual beli yang dilarang adalah menjual barang yang kita tidak miliki. Itu tidak? Ya, nah sekarang dalam baik salam ini ada tidak barangnya? Tidak ada. Tidak ada barangnya. Maka oleh sebab itulah dikecualikan daripada syarat sah jual beli yang tadi, yaitu barang harus ada, dikecualikan daripadanya adalah salam. Nah gitu, dikecualikan daripadanya adalah salam. Karena hakikatnya salam nih barang tidak ada. Hakikatnya barang tidak ada. Maka hukum asalnya kalau jual beli barang tidak ada, maka tidak sah. Nah, jadi oleh karena itu dikecualikan tadi kita sebutkan bai' as-salam atau bai' as-salaf. Salam hukumnya boleh karena termasuk bagian dari jual beli, sedangkan jual beli hukumnya boleh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang memesan suatu barang, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu yang telah ditentukan. Harus jelas, nanti beliau akan terangkan kepada kita syarat-syarat daripada salam ini. Juga keterangan yang dituturkan atau yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimar as-sanata was-sanatain was-thalath. Suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah, dan ketika itu penduduk di Madinah biasa melakukan pemesanan buah-buahan dalam jangka waktu selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Hum yuslifun, yaitu salaf atau salam. Jadi sudah ada prakteknya dari zaman dahulu, dari zaman Nabi SAW. Maka oleh karena itu dibolehkan jual beli sistem salam atau sistem salaf ini. Ini sekarang kita baca berikutnya, dan ini diperhatikan ya syarat-syaratnya. Syarat-syarat sah salam. Kata beliau, 1, pembayaran dilakukan secara kontan, baik dengan emas, perak atau pengganti daripada keduanya, yaitu uang, sebagai alat pembayaran, supaya tidak terjadi jual beli yang di dalamnya mengandung riba karena pembayaran yang ditangguhkan. Karena pembayaran, oleh karena itu tadi kita sebutkan pembayaran dalam sistem salam ini harus
cash, harus kontan begitu. Jadi kalau tidak dibayar ya mana bukan salam. Kemudian yang kedua, barang yang dipesan harus ditetapkan sifat-sifatnya dan kriterianya secara lengkap dan jelas dengan penyebutan jenis, macam dan ukurannya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim yang melahirkan kedengkian dan permusuhan di antara keduanya. Ini pun harus jelas. Nah, misal tadi kue atau makanan atau apa begitu kan harus jelas jenisnya dan seterusnya. Jadi supaya ya tentu tidak terjadi perselisihan, apalagi terjadi sengketa karena ketidakjelasan. Dia udah bayar ternyata tidak sesuai dengan pesanannya. Yang memesan bilangnya kan ini sudah saya sediakan. Yang memesan bilang ini bukan seperti saya punya pesanan. Ya kamu tidak sebut apa yang kamu pesan rincian-rinciannya. Nah ini kan terjadi perselisihan. Oleh karena itu harus jelas sifat dan jenis kriteria daripada barang-barang yang akan dipesan supaya tidak terjadi perselisihan nanti setelah adanya barang tersebut. Kemudian yang ketiga, jangka waktunya harus ditentukan dengan jelas serta cukup lama. Ya, jadi misalnya setengah bulan dan seterusnya yang jangkanya lebih lama daripada itu harus jelas. Nah, gitu. Masuk jelas dan juga masuk akal. Jelas dan masuk akal. Ini mau pesan bakso gitu kan hari ini. Nah, gitu. Tapi dia pengennya nanti berapa jam kemudian. Gitu kan ini tidak masuk akal kecuali kalau sudah dipersiapkan lah ya. Nah, tapi intinya seperti ini jangka waktunya harus jelas, harus ditentukan begitu. Dan juga ya harus masuk akal juga waktunya. Oleh karena itu disebut di sini setengah bulan dan seterusnya daripada jangka yang lama. Jadi supaya memang tidak ada lagi hujjah ya bagi atau tidak ada lagi alasan bagi yang tempat kita memesan untuk tidak menyiapkan pesanannya dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, pembayaran dilakukan secara kontan ketika transaksi atau dalam satu majelis sehingga tidak digolongkan jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan. Nah, jadi maksudnya apa ya? Yang kontan di majelis atau di transfer dan seterusnya, intinya uangnya sudah diterima oleh orang tersebut, maka ini yang dimaksud dengan kontan tadi. Dasar hukum persyaratan tersebut di atas adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memesan sesuatu, maka ia harus memesan dengan takaran serta timbangan yang diketahui hingga batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana telah disebutkan di atas. Taib. Kemudian yang terakhir kita baca ya terkait dengan salam ini, karena salam ini ya dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering ya. Tapi ya biasanya barang-barang kecil dan yang lain-lain ini, padahal salam ini barang-barang besar pun tidak masalah. Beberapa ketentuan hukum tentang salam. Yang pertama, jangka waktunya adalah jangka waktu di mana pasar-pasar telah mengalami fluktuasi harga seperti sebulan dan seterusnya. Karena penetapan jangka waktu salam yang sangat singkat, maka hukumnya sama dengan hukum jual beli biasa. Sementara transaksi jual beli itu mensyaratkan pembelinya harus melihat dan memeriksanya. Ya, namanya biasanya jual beli salam ini adalah jual beli yang bersifat tetap harganya, kemudian jelas barangnya. Maka yang beliau sebutkan di sini jangka waktunya adalah jangka waktu di mana pasar-pasar telah mengalami fluktuasi harga seperti sebulan dan seterusnya. Makanya harganya tetap. Ya, tidak turun naik. Kemudian yang kedua, jangka waktunya adalah jangka waktu di mana barang yang dipesan pada umumnya telah tersedia. Seperti tadi kita sebutkan ya masuk akal waktu yang dia sebutkan. Misal sebulan untuk ukuran barang yang itu sebulan pas masuk. Untuk ukuran barang ini misal seminggu. Gitu. Tidak sebulan, ya tergantung barang yang dia pesan.
Sehingga tidaklah sah menetapkan jangka waktu penyerahan kurma di musim semi atau jangka waktu penyerahan anggur di musim dingin, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, terkait dengan buah-buah seperti ini juga ya harus masuk akal juga. Nah, jadi tidaklah sah menetapkan jangka waktu penyerahan kurma di musim semi. Ya, karena musim semi kurma tidak berbuah. Nah, musim semi kurma tidak berbuah. Jadi intinya sesuai dengan barangnya, Kemudian yang ketiga, jika dalam akad tidak disebutkan tempat penyerahan barang pesanan, maka diwajibkan penyerahan barang pesanan di tempat akad. Tetapi jika tempat penyerahannya disebutkan dalam akad dengan menyebutkan tempat tertentu dan keduanya menyepakatinya, maka diwajibkan penyerahan barang pesanan di tempat tersebut, karena kaum muslimin itu wajib memenuhi persyaratan yang telah disepakati di antara mereka. Nah, ini juga terkait dengan tempat penyerahannya. Ya, kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka diwajibkan menyerahkan barang pesanan di tempat akad. Nah, itu kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak dari pembeli yang mengatakan bahwa ya kamu ambil saja di tempat saya, atau tidak dari yang tempat memesan. Juga demikian tidak ada. Jadi kalau demikian maka hukum asalnya adalah mengambil barang di tempat dia akad pada waktu itu. Atau ya tergantung kesepakatan ya tentunya. Tetapi jika sudah ada kesepakatan, maka ya tentu yang harus dijalani adalah tempat kesepakatan tersebut. Di tempat fulan atau di tempat mana begitu. Maka ini terkait dengan penyerahan barang daripada akad sistem salam ini. Tapi insyaallah wadih ya. Jadi kemudian selanjutnya contoh surat perjanjian jual beli dan seterusnya. Ini mengikut daripada kebiasaan dan seterusnya, maka silahkan bagaimana draft-draftnya gitu ya. Ya pun tidak masalah, karena pada hakikatnya ini adalah draft ya untuk hitam di atas putih, apalagi terutama transaksinya adalah transaksi besar dan seterusnya. Ya tentu perjanjian jual beli seperti ini sangat-sangat diperlukan, dan bila diperlukan juga barang-barang tertentu itu memerlukan lawyer ya, notaris dan seterusnya, maka mereka memiliki kekuatan hukum. Jadi oleh itu terkait dengan surat perjanjian dan seterusnya, maka mengikuti tempat kita akad dan seterusnya, dan usahakan yang berkekuatan hukum pada tempat tersebut, sehingga apabila ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan, ada perselisihan dan seterusnya, ada penipuan apalagi, maka bisa kita gunakan surat tersebut untuk kita ambil, untuk kita tuntut hak kita masing-masing. Jadi oleh itu terkait dengan contoh ini surat perjanjian jual beli ini ya kita tidak baca ya. Jadi oleh itu insyaallah kita masuk pada materi ke-8 terkait dengan syuf'ah dan ketentuan hukumnya, insyaallah pada pertemuan depan biidnillahi ta'ala. Jadi kita lihat pertanyaannya dulu. Ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum di sini. Jika orang pinjam uang ke saya, misal 1 juta rupiah, lalu orang tersebut pada saat membayar saya dikasih lebih, yaitu 200.000. Jadi yang bayar hutang ke saya menjadi 1.200.000. Saya sudah bilang menolak karena ini bayar lebih. Orang tersebut tetap memaksa karena alasannya saya sudah bantu dia. Soalnya dia sudah kemana-mana cari pinjaman, tidak ada yang kasih. Apakah uang lebih itu termasuk riba? Mohon penjelasannya. Jadi kalau tidak ada akad sebelumnya atau tidak ada permintaan sebelumnya dari salah satu pihak, ya, atau bahkan kedua belah pihak akan kelebihan tersebut, maka kelebihan tersebut boleh diterima.
kalau tidak ada perjanjian, permintaan daripada salah satu kedua dari kedua belah pihak. Tapi kalau ada, maka tidak dibolehkan, Jadi apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini dibolehkan karena tidak ada perjanjian sebelumnya, tidak ada permintaan sebelumnya untuk dilebih-lebihkan dan seterusnya. Maka sekali lagi, kalau tidak ada demikian, maka dibolehkan mengambil kelebihan tersebut. Tanya satu lagi, BPJS asuransi kesehatan di Indonesia, biaya asuransinya ada pilihan harga yang diwajibkan ikut, karena jika berpanjang SIM segala yang berkaitan dengan pemerintah wajib di dalam apakah ini termasuk riba? Tadi kita sebutkan ya, kalau yang bersifat diwajibkan oleh pemerintah dan itu terkait mengait dengan urusan yang lain, maka ini kita terpaksa memilihnya. Ya. Dan kalau sudah memilih, maka pilihlah yang paling ringan di antara pilihan-pilihan tersebut. Nah, insyaallah wadih. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum, apakah melakukan jual beli mata uang dengan meniatkan mendapat keuntungan sebagai mata pencarian adalah boleh. Nah, jadi hukum asal yang tadi kita sebutkan as-sarfu, yaitu jual beli mata uang, tukar mata uang. Maka apabila tadi dalam penjelasannya disebutkan boleh, maka niatnya untuk mendapatkan keuntungan atau sebagai bisnis mata pencarian, maka itu sudah otomatis halal, sudah otomatis boleh. Nah, kemudian ini, Assalamualaikum Ustaz, afwan tidak sesuai dengan materi. Tidak sesuai dengan materi. Bagaimana kita menyikapi kebakaran di Los Angeles, Amerika? Apakah itu adalah azab Allah? Iya, ini ngeri-ngeri sedap juga pertanyaannya nih. Kok terpikir ya penanya memikirkan Los Angeles ini? Ya. Yang jelas itu adalah teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang ya tentu mereka orang bahasa halusnya non muslim lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada muslimnya di situ, itu tidak. Jadi oleh karena itu sekali lagi itu adalah teguran, dan semua peristiwa besar ini adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita menyikapinya sebagai seorang muslim ya kita berdoa kepada Allah supaya mereka itu mendapatkan terbuka hatinya ya, mendapatkan hidayah dari Allah, sadar bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu. Jelas ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita baca-baca berita yang ada statement daripada Trump ya, bahwa akan menjadikan neraka begitu wilayah Arab ini. Jadi ini teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ya bagi kita mendoakan ya mereka dapat hidayah, dan juga ya secara kemanusiaan ya tentu ya kita berbelasungkawa secara kemanusiaan ya, secara kemanusiaan saja. Ya, adapun terkait dengan peristiwa tersebut ya bagi kita kaum muslimin juga ya tidak juga disalahkan untuk kita merasa bahagia ya, merasa bergembira dengan teguran yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka tersebut. Begitu, dan selanjutnya di sini ada pertanyaan. Saya Ustaz mau bertanya. Iya. Ustaz, seperti tadi yang dijelaskan tentang asuransi mobil itu kan memang harus ya, jadi kita terpaksa untuk ikut karena memang peraturan, tapi ambil yang paling minim. Sama halnya seperti peraturan penjualan emas di sini Ustaz. Jadi saya pernah beli emas di salah satu toko.
sementara waktu saat tertentu saya membutuhkan uang, saya mau jual emas itu ke toko tersebut, karena di sini peraturannya seperti itu, Ustaz. Membeli emas di satu toko itu, menjualnya di toko yang sama. Sementara toko yang saya beli emas itu ternyata tidak me- tidak mem- tidak memberikan em, fasilitas untuk penjualan emas. Jadi hanya boleh ditukar dengan emas gitu. Sementara saya perlu uang cash gitu. Akhirnya saya mencari informasi bisa di toko emas yang lain, tapi ternyata di toko emas yang lain pun tidak bisa memberikan uang cash kalau tidak beli di toko tersebut. Saya pergi ke mencari informasi juga ke pasar emas, bulsuk gitu. Tapi ternyata harganya sangat rendah waktu itu ya, kadarullah saya menemukan harganya sangat rendah sekali gitu. Saya rugi banyak lah istilahnya, Ustaz. Akhirnya saya pergi ke toko emas tertentu, dia menerima tapi tidak bisa memberikan uang cash, menukarnya lagi dengan emas yang dia jual gitu. Ya itu sudah peraturan negara ini gitu, Ustaz. Akhirnya saya terpaksa menukarnya di toko itu, dia menerima dengan harga yang bagus dibanding di gold souk tadi, dengan emas tertentu, tapi harganya jadi tidak sama, Ustaz. Misalnya saya jual dihargain 1.000, saya membeli emas lagi yang 1.000 bulat itu nggak ada gitu. Akhirnya saya harus membeli yang lebih, misalnya lebihnya mungkin 100 real gitu kan, saya harus menambah. Sementara Ustadz menjelaskan waktu itu adalah riba gitu. Tapi karena memang itu peraturan gitu, jadi saya tidak bisa apa-apa, Ustadz. Jadi saya membelinya dengan 1.100, saya menambahkan 100 rial. Iya, ini kita ngos-ngosan dengar ceritanya ya. Iya. Iya, ya. Beberapa hari kemudian saya jual lagi. Iya. Gitu, Ustaz. Jadi ya bagaimana kan? Apa yang terakhir saja yang ketemu, yang tadi yang dibolehkan tadi diulangi itu apa namanya, transaksinya tadi, karena apa perjalanannya itu mengelabui kita punya fokus ya. Diulangi yang ketika pas ketemu yang itu. Ya. Jadi ketemu ceritanya nih. Nah, lebih bagus daripada gold souk itu. Nah. Tapi dia tidak bisa memberikan uang cash. Oh gitu. Ya, jadi memang peraturan, Ustaz. Oh gitu. Negara ini seperti itu. Iya. Kita kasih apa? Kasih emas gitu, dia tidak beli gitu. Ini ikhtilaf ini ya. Aduh, ini ikhtilaf para kalau demikian satukan dulu pendapatnya ya, supaya jelas kita punya. Sudahlah kita. Ini teman-teman ada yang bilang bisa di souk gitu, tapi saya kan tadi saya sudah cerita ke souk, tapi harga yang saya dapat jelek gitu, makanya saya jual emas. Tapi intinya sudah terjadi itu ya. Itu sudah terjadi. Oh ya. Dan saya sebenarnya sudah tahu hukumnya bahwa itu nggak boleh gitu. Saya jelaskan ke tokonya, tapi itu memang sudah peraturan negara gitu. Jadi ya sudah, kalau sudah terjadi gitu kan, apa namanya, ya banyak-banyaklah istighfar gitu kan kepada Allah. Kemudian selanjutnya mungkin ada celah-celah pengalaman yang lain daripada ibu-ibu yang lain gitu kan, yang kalau sekira terjadi kasus yang sama, ya mungkin bisa memakai solusi yang sebagian ibu-ibu, karena nih sepertinya pengalamannya masing-masing ada pengalaman. Ya, karena yang namanya di sini tergantung nasib-nasib kadang-kadang. Ya, jadi nasib itu ya dijadikan sebagai pengalaman. Jadi oke itu ibu-ibu nanti sharing pengalamannya bab-bab seperti ini.
Sebab itulah apa pentingnya kita bermajlis, bertanya dan seterusnya ya. Ternyata yang tadinya kita bilang begini, ternyata dari pengalaman yang lain, ada lagi dan seterusnya. Jadi apa sharingnya, pengalaman-pengalamannya dan seterusnya daripada ibu-ibu ya supaya apa namanya aman insyaallah. Ya, jadi setelah pengalaman Ustaz, ya maksudnya saya ingin menyampaikan aja, maksudnya kalau pengalaman saya pribadi, kalau mau beli emas di toko yang bisa menjual kembali. Gitu. Iya, karena nanti kejebak ya kalau dia mensyaratkan harus ke tokonya dia. Khair insyaallah. Taib ada lagi? Ustaz, Ya. tadi kan untuk yang hukum salam itu kan harus bayar dengan kontan. Bagaimana kalau misalnya dia hanya minta DP atau nggak usah bayar sama sekali sampai dengan kita terima barangnya? Oh ya, tak masalah. Ya, itu pun tidak masalah. Ini poin daripada salam ini akadnya. Jadi akadnya salam dikatakan salam, lamnya pendek ya. Dikatakan salam itu apabila dia membayar uang terlebih dahulu. Jadi uang dia bayar terlebih dahulu, lalu kemudian barang tersebut menjadi tanggungan daripada tempat dia memesan. Nah, ini salam. Tapi kalau misalnya dengan cara yang tadi disebutkan pun tak masalah. Tapi bukan salam. Ya jual beli biasa. Ya karena nanti dilihat akadnya. Yang dilihat adalah akadnya. Jadi kalau setelah barang ada baru dia bayar full misalnya, nah itu akad jual beli biasa. Ini kan ceritanya nih kan barangnya tidak ada. Ya barangnya tidak ada, lalu kemudian dia kasih uang. Ya, adapun sudah ada barangnya, lalu kemudian baru dibayar ya berarti jual beli biasa. Ya. Pada beberapa kondisi yang sulit untuk mendetailkan kondisi barang, misalnya mungkin kayak jualan makanan ya Ustadz ya. Apa berapa potong dalam satu porsi dan sebagainya gitu Ustadz. Ada kesulitan lah. Apakah itu menjadi beban dari penjual Ustadz? Maksudnya artinya ada resiko kita jadi apa istilahnya dapat dosanya gitu karena tidak bisa memberikan penjelasan yang sesuai kriteria gitu Ustaz. Atau kalau pembelinya ridho itu gimana Ustaz? Maksudnya kan kadang-kadang ada kondisi yang tidak ideal gitu Ustaz. Ya tidak masalah kalau misal barang apalah gitu ya, kue gitu, kadang potongannya ya susah mau dihitung berapa potong gitu kan. Ya memang idealnya gitu kan, idealnya sebaik-baiknya adalah jelas gitu kan, jelas. Tapi kalau sekira misal sudah dari awal penjual ini agak kesulitan, maka diberitahukan saja kepada yang memesan gitu kan, yang memesan bahwasanya untuk jumlah potongannya tidak begitu jelas gitu, tapi yang jelas ini tidak berpengaruh kepada kualitasnya, kemudian kuantitasnya, begitu artinya tidak sampai kurang lah, begitu kan. Nah, kalau udah terjadi demikian dia ridho maka tidak masalah. Tapi idealnya tadi kita sebutkan dia menyebutkan detail daripada tadi sampai potongan-potongannya, jumlahnya dan seterusnya. Nah, jadi Ustaz diusahakan rinci tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa gitu. Tidak. Tapi itu disebutkan ya kepada yang memesan. Nah. Tadi kata Ustaz kalau dengan mata uang lain kan buktinya itu adalah resipnya itu sebagai akad. Nah kalau ternyata pas kita melakukan debit tapi pemotongannya langsung memang iya, tapi secara transaksional yang di apps itu baru ada 2 hari berikutnya. Kalau itu gimana Ustaz?
Itu ngeri-ngeri juga itu gimana? Kok percaya kepada Langsung terpotong Ustaz. Saya contoh uang saya 1.000, saya melakukan transaksi ya. 100, jadi tinggal 900 di akunnya 900, tapi transaksi itu tertulisnya baru adanya 2 hari setelahnya. Oh, Sedangkan kan kata Ustaz buktinya adalah receipt. Nah, iya. receipt-nya itu 2 hari setelahnya. Iya, apa namanya itu termasuk juga kontan ya. Karena apa? Karena memang yang punya account itu melihat sendiri itu apa namanya itu dipotong. Betul tidak? Ketika klik misalnya itu kan kepotong langsung. Ya, itu tidak masalah karena selama dia melihat transaksi itu apa namanya clear, jelas begitu, maka tidak masalah. Insyaallah. Terkait yang tadi ta'awun itu kan ini kaitannya dengan biaya arisan Ustaz. Ada perkumpulan karena yang di sini betul teman-teman ngerti agama Islam juga, gimana Ustaz? Volumenya dikuatkan sedikit ya. Iya. Ini biasanya kalau udah jam-jam terakhir seperti ini. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Jadi ini terkait ta'awun. Jadi kan sebelumnya anak pernah Arisan. ini masih ikut arisan yang sebelumnya anak tidak pernah ikut arisan karena sudah tahu hukum-hukumnya. Nah, tapi ini dikecualikan karena arisan ini terkait untuk ta'awun niatnya. Jadi seperti apa kalau dari sudut pandang Ustaz, apakah kita boleh berkan memberi hutang ya, menghutangi atau kita berhutang tapi niat kita ta'awun? Mohon penjelasannya. Ya, jadi terkait arisan, pendapat yang kita pilih dalam hal ini dan itu yang kuat insyaallah boleh arisan tersebut, arisan boleh. Walaupun hakikatnya arisan itu adalah hutang piutang. Nah, jadi arisan, jadi sekali lagi pendapat yang kuat yang dalam hal ini adalah dibolehkan daripada arisan tersebut karena ada unsur ta'awun di situ yaitu tolong menolong. Ya, karena kalau mencari pinjaman sekian misal dalam hal ini 10.000, 20.000, 30.000 gitu kan, itu susah mau mencari tempat meminjam yang banyak seperti itu. Maka dengan adanya arisan, ini dipermudah atau mempermudah urusan daripada seseorang. Adapun sekali lagi niat seperti tadi maka tak masalah. Apalagi ditambah lagi niat untuk membantu orang dan seterusnya, maka ini insyaallah biidznillah mendapat pahala insyaallah. Ya, cuma lagi-lagi kita sebutkan karena ini adalah hutang piutang, arisan, maka hendaknya betul-betul menjaga. Jadi dalam hutang piutang kan kaedahnya tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan baik zahir maupun batin. Batin maksudnya tidak nampak. Ya, zahir ya nampak ya misalnya uang dan seterusnya. Oleh karena itu kebiasaan sebagian kita ya kalau yang mendapatkan arisan itu makan-makan dan seterusnya kan di tempat yang mendapatkan, maka ini tentu adalah bagian daripada keuntungan, walaupun dia tidak mengatakan keuntungan dan seterusnya, tapi itu adalah faktanya bagian daripada keuntungan paling tidak yang memakan-makan dan seterusnya karena mereka ini adalah terkait pengait dengan hutang piutang. Jadi itu kalau bersih daripada hal itu lalu kemudian diniatkan ta'awun lillahi ta'ala, maka ini dibolehkan dan insyaallah berpahala. Nah, ini kadang-kadang kalau ikut arisan bukan untuk tolong menolong, untuk happy gitu kan, untuk kumpul-kumpul gitu, untuk ngerumpi, itu masalah. Taib, ada lagi?
Iyalah. Tidak ada saja lah ya. Taib. Barakallahu fikunna semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.